Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang mulai viral. Sebelumnya, masalah ini sudah banyak dibicarakan di sejumlah netizen, yaitu mengenai judi online. Yang terakhir ini, sebenarnya bukan terakhir ini ya, sejak dari dulu juga sering dipromosikan secara diam-diam, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp atau Telegram. Jadi, contohnya seperti saya sering mendapatkan penawaran untuk mengikuti suatu situs judi online yang mana di situ saya bisa bertaruh gitu ya. Ya karena males, setiap kali saya dapat penawaran itu ya saya delete, saya delete gitu ya. Kalau saya laporkan juga saya nggak tahu orang ini siapa, alamatnya di mana. Udahlah, saya nggak buang-buang waktu gitu ya. Nah, tapi sayangnya di sini ada nih katanya ya. Ini kan baru mulai meledak nih. Ada seorang artis. Nah, kalau orang yang nggak terkenal gitu ya, mempromosikan ke saya juga males juga ya. Mau melaporkannya siapa saya nggak tahu. Mungkin fotonya juga foto palsu gitu ya. Ya gitu deh. Tapi kalau seorang artis yang orang tahu siapa dia, bahkan alamatnya jelas, terus dia kalau mempromosikan situs judi online, aduh, sayang juga ya. Karena akan mudah dilaporkan. Dan ini sudah terjadi. Aduh, kita lihat di sini deh ya beritanya yang dilansir oleh Detik News. Baru ini beritanya, baru 2 hari yang lalu. Ya, Detik News bilang artis Hana Hanifah dipolisikan terkait dugaan promosi judi online. Terus terang, saya enggak kenal Hana Hanifah. Tapi Anda mungkin anak-anak milenial kenal gitu Hana Hanifah. Saya taunya Titik Sandora gitu ya. Kan saya orang kolonial bukan milenial. Siapa lagi? Saya kenalnya siapa ya? Widiawati. Tapi Hana Hanifah saya nggak kenal. Tapi Anda anak-anak milenial mungkin kenal gitu ya. Siapa Hana Hanifah. Artis dia, sering main sinetron katanya. Nah sekarang dia dipolisikan karena terkait dugaan mempromosikan judi online. Astaga. Oke. Nah siapa Hana Hanifah? Kan saya nggak kenal ya. Saya cari. Kaget saya. Ini berita yang belum terlalu lama sih ya. 27 April 2022. Ya baru sebulan lebih dah. Ya sebulan lebih. Ternyata sindonews.com pernah memberitakan soal Hana Hanifah. Tapi karena saya memang tidak pernah tertarik tentang berita selebriti gitu ya. Baru sekarang saya tahu, padahal ini berita sudah sebulan lebih. Di sini kalau kita lihat Sindonews ya bilang, Hana Hanifah akui pernah pacaran dengan Hotman Paris. Astaga, pernah pacaran nih. Dia posesif. Nah kita tahu kan, Hotman Paris sedang berseteru dengan asisten pribadinya Ilki Makim ya, atau siapalah namanya, saya kurang jelas gitu ya. Saya dengar-dengar aja gitu. Nah, Hana Hanifah ini mengaku pernah pacaran, tapi akhirnya putus gitu karena katanya Bang Hotman Paris ini posesif ya, nggak cocok lah, kira-kira begitu ya. Di sini kalau Anda lihat fotonya, captionnya di bawah bilang Hana Hanifah mengaku pernah berpacaran dengan pengacara Hotman Paris Hutapea. Pengakuan ini disampaikan Hana saat menjadi bintang tamu acara di televisi. Astaga, pernah pacaran ya. Nah, mengejutkan lagi setelah saya searching siapa sih ini Hana Hanifah. Ternyata 2 tahun yang lalu, sekali lagi maafkan saya seorang kolonial bukan milenial. Jadi saya nggak tahu nih berita ini, baru tahu setelah saya googling gitu ya.
ternyata ada berita dari republika.co.id, 10 fakta Hana Hanifah terjerat prostitusi, tarif 20 juta. Astaga, gitu ya. Nah, di sini sekilas beritanya, nggak usahlah kita baca, Anda bisa search sendiri kok beritanya itu. Di sini katanya, kemarin publik dihebohkan dengan penangkapan artis berinisial HH, Hana Hanifah, di Medan, Sumatera Utara, Minggu malam 12 Juli 2020, terkait dugaan prostitusi online. Astaga. Ya, pantaslah, saya ini kan kolonial ya, orang kolot gitu ya, bukan anak milenial. Jadi, saya nggak update gitu mengenai Hana Hanifah yang pernah terjerat prostitusi online 20 jutaan, dan dia pernah mengaku pernah jadi pacarnya Hotman Paris. Saya nggak update gitu. Tiba-tiba yang baru update terakhir, dia mempromosikan judi online dan dilaporkan oleh sebuah lembaga bantuan hukum. Kira-kira begitu, ya, oke? Jadi inilah background dari Hana Hanifah yang saya dapat. Ada lagi yang lain, cukuplah 2 ini ya. Nah, kita lihat kembali ke berita tadi yang Hana Hanifah dipolisikan gitu ya. Di sini di Detik News ini mengabarkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, LBH PB SEMI, melaporkan artis Hana Hanifah atas dugaan tindak pidana mempromosikan judi online ke polisi katanya ya. Hana Hanifah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini Polres yang sama di mana Angel Elga di video saya kemarin juga melaporkan dugaan penipuan di Angel Token yang memakai namanya. Di situ dia katakan, saya cuma brand ambassador, bukan pemilik. Oke, sama di Metro Jakarta, Polres Metro Jakarta Selatan. Oke, di sini LBH PB SEMI melaporkan itu Hana Hanifah terkait dengan konten promosi judi online melalui akun Instagramnya yang diposting oleh Hana Hanifah itu ya pada tanggal 4 Juni. Wih, dilaporkan nih ya. Demikian kata Direktur LBH PB SEMI Gurun Ari Sastra kepada wartawan. Ya. Nah, Hana Hanifah ini dilaporkan atas dugaan melanggar Undang-Undang ITE. Nah, hati-hati. Undang-Undang ITE, khususnya di sini pasal 45 ayat 2, Junto 27 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, mengatur juga bahwa media sosial tidak boleh dipakai misalnya juga untuk mempromosikan judi, kabar bohong, apa segala macam tidak boleh. Nah, kena dia. Kalau benar terbukti gitu ya, melanggar Undang-Undang ITE. Oke? Nah, di sini katanya dengan sengaja, maksudnya Hana Hanifah, dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kena di Undang-Undang ITE. Nah, dugaan perbuatan yang dilakukan Hana Hanifah tersebut dianggap gurun sebagai pelanggaran pidana. Ya, Undang-Undang ITE pidana lah ya. Sebab ada aturan yang melarang mempromosikan judi di Undang-Undang ITE tersebut. Banyak pengaduan ke kami, maksudnya ke LBH PB SEMI tadi ya, bahwa dia memposting di akun itu, mempromosikan akun judi online di Instagramnya katanya. Dari elemen masyarakat dan pemuda dari beberapa masyarakat melaporkan ke LBH PB SEMI itu. Nah, Gurun dari LBH PB SEMI ini meminta setelah pelaporan ini otoritas jasa keuangan menelusuri dan mengawasi pergerakan keuangannya. Dia mengaku khawatir banyak yang terlibat dan diduga menikmati hasil dari judi online tersebut. Nah, dikatakan barang bukti yang merupakan screenshot postingan promosi judi online sudah dilampirkan atau diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan Gurun bilang, saya lihat sendiri di Instastory-nya begitu. Dia posting di akun miliknya tuh. Lalu saya screenshot dan itu sudah saya sampaikan sebagai barang bukti, barbuk dalam pelaporan ya. Gurun mengatakan sudah terbit tanda bukti laporannya. Menurutnya, Polres Metro Jakarta Selatan akan memanggil para pihak untuk diperiksa menindaklanjuti perkara ini.
Dan di sini dikatakan kami dan para pihak yang terlibat dalam potensi dugaan perkara ini baik terlapor, pelapor dan saksi-saksi. Ya, maksudnya nanti akan dipanggil ya. Secara terpisah, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi mengatakan sudah menerima laporan dari LBH PB Semi. Pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Nah, dikatakan betul, baru kami terima dan akan kami dalami, kata Kombes Budi saat diminta konfirmasinya. Oke, menarik ini, menarik. Nah, Kompas juga memberitakan bahwa selegram Hana Hanifah, karena kan dia sering main Instagram maka disebut selegram gitu ya, dilaporkan ke polisi terkait dugaan promosi judi online di media sosial, tepatnya di Instagram. Jadi Kompas pun memberitakan hal yang sama. Nah, menariknya ternyata di sini kalau saya lihat kasus mempromosikan judi online juga pernah diberitakan di Kompas, tapi ini di Palembang ya. Seorang selegram di Palembang, kalau Hana Hanifah kan baru dilaporkan, ternyata pernah ditangkap polisi di Palembang gara-gara sama mempromosikan judi online, padahal cuma dibayar 4 juta. Terus ditangkap gitu ya. Kalau dibayar 4 miliar ditangkap masih oke lah. Ini dibayar cuma 4 juta. Katanya di sini selegramnya namanya AS alias UB, umur 25 tahun, ditangkap polisi terkait promosi konten judi online di Palembang, Sumatera Selatan. Baru juga. Wish. Baru, belum lama ini. Ya, oke. Jadi sudah ada nih selegram yang ditangkap polisi karena mempromosikan judi online. Di sini katanya gara-gara mempromosikan judi online, selegram di kota Palembang, Sumatera Selatan, yaitu AS alias UB, usia 25 tahun, ditangkap polisi. Dia ditangkap di kawasan Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Kamis 5 Mei. Ya, padahal UB ini mengaku cuma dapat 5 juta aja untuk sekali promosi situs judi online ya. Aduh, kasihan ya, cuma 4 juta saja harus ditangkap. Nah, kronologinya karena gara-gara sering mendapat laporan dari masyarakat nih, pihak polisi ya. Dikatakan UB itu sengaja mempromosikan situs judi online untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang. Nah, oleh karena itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya pelaku ditangkap. Saat ditangkap katanya UB tidak melakukan perlawanan sehingga langsung dibawa. Oke, ternyata ada selegram yang sudah pernah ditangkap. Nah, Hana Hanifah kan artis sekaligus selegram. Saya nggak tahu gitu ya apakah nasibnya akan sama seperti UB. Nah, tapi kemarin ini 7 Juni Suara.com memberitakan kasus dugaan judi online Hana Hanifah ini dari sisi Hana Hanifah. Kalau tadi kan dari sisi LBH yang melaporkannya. Nah, ini Suara.com memberitakan soal kasus dugaan judi online dari sisi Hana Hanifah. Di sini judulnya dipolisikan atas kasus dugaan judi online, Hana Hanifah buka suara. Jadi dia mengklarifikasi lah ceritanya begitu. Di sini katanya apa? Artis sinetron Hana Hanifah atau pesinetron gitu ya, dilaporkan oleh sebuah lembaga bantuan hukum LBH, ya tadi sudah saya sebutkan ya, dengan dugaan mempromosikan judi online. Nah, ketika dia dikonfirmasi mengenai hal tersebut, manajer Hana Hanifah membantah tuduhan tersebut gitunya ya. Katanya tidak benar itu Mas, kata Niko. Niko itu manajer Hana Hanifah saat dihubungi awak media kemarin Selasa 7 Juni. Oke, pihaknya pun santai menanggapi laporan tersebut katanya. Niko menegaskan artisnya yaitu Hana Hanifah tidak pernah menerima tawaran endorse atau mempromosikan situs judi online atau apapun yang berhubungan dengan judi online. Ya dong, santai aja, kita tidak pernah melakukan, kira-kira begitu kata Niko. Oke? Nah, di sini kalau kita lihat
Kita belum tahu ya. Di satu sisi LBH melaporkannya, di satu sisi dari Hana Hanifah ketika dia buka suara, santai aja, kami tidak melakukan. Nah, kita serahkan saja kepada pihak kepolisian yang sudah menerima barang bukti. Dia akan melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan untuk membuktikan apakah laporannya benar. Atau jangan-jangan Hana Hanifah yang benar, dia tidak melakukan. Dan kita kan nggak tahu. Nah, biarkan pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi pelajaran moralnya yang bisa kita pelajari, janganlah mempromosikan judi online. Apalagi Anda kalau public figure. Ya. Kalau Ubay cuma dibayar 4 juta, mungkin kalau Anda public figure gitu ya, Anda bisa dapat puluhan juta. Terus terang saya pernah ditawarkan untuk mempromosikan sesuatu, nggak usah saya sebut lah ya, 20 juta sekali promosi gitu untuk dibuatkan konten. Tapi deal itu tidak jadi, ya. Oke. Jadi kalau Anda dibayar misalnya 20 miliar mempromosikan situs judi online, ya juga nggak boleh sih ya. Tapi kalau cuma dibayar 4 juta terus harus ditahan, kan lucu gitu ya. Mendingan terima 20 miliar sekalian gitu ya, tapi nggak ada lah judi online yang mau bayar endorsernya sampai 20 miliar gitu ya. Singkatnya, siapapun Anda, public figure, artis, ataupun orang biasa gitu ya, nggak usah lah terima endorsement gitu ya untuk judi online. Karena asli benar bisa kena undang-undang ITE ya. Sayanglah 6 tahun loh kalau Anda kena di penjara. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai artis Hana Hanifah yang dipolisikan karena dengan dugaan tuduhan mempromosikan judi online. Meskipun pihak manajer Hana Hanifah bilang itu tidak benar. Jadi kita serahkan saja kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.